mempengaruhi keputusan apapun lagi. Nah, kalau biaya terbenam, biaya yang tidak dapat dibeli kembali. Contohnya apa? Kelebihan nilai buku di atas nilai sisa, ya. Jadi kalau kita eh, nilai buku kita di atas nilai sisa, ya berarti kita nanti kita harus cek apakah kita harus ada yang kita perbaiki atau tidak, ya. Supervisor pabrik, penyusutan bangunan itu tidak bisa kita kembalikan, itu sudah berlalu. Nah, ini kita masuk ke latihan. Sekarang misalkan dari data biaya ini ada data PT Pekanbaru. Nah, di situ ada beberapa elemen, ya. Nah, kita ditugaskan untuk mengklasifikasikan biaya tersebut. Apakah termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, atau BOP. BOP itu adalah biaya overhead. Ya, overhead. Tadi ingat ya, konsep overhead ada berapa? Ada 3 ya. Bahan baku, tenaga kerja langsung, ya. Nah, itu termasuk di dalamnya. Nah, sekarang coba Anda eh, analisa. Kalau yang disebut di sini eh, produksinya ya macam-macam ya. Nah, yang termasuk biaya bahan baku langsung apa saja? Kira-kira. Yang pertama, atau saya sebutkan saja dulu ya. Dari yang telur dalam pembuatan kue tar, itu termasuk bahan baku, tenaga kerja atau BOP? Ya, betul, bagus, bahan baku. Ya. Kemudian benang dalam pembuatan pakaian. Nah, benang itu tergantung kita melihatnya. Ada yang mengatakan juga sebagai ke overhead. Karena bahan bakunya pakaian itu adalah kain. Nah, benang ini kan untuk penyambungnya. Nah, jadi dia dimasukkan sebagai bahan baku tidak langsung atau bahan pelengkap. Nah, bahan pelengkap itu tadi masuk BOP. BOP itu ada 3 ya. Nah, tadi. Nah, jadi dia lebih cocok kalau kita bisa masukkan BOP. Asuransi pabrik. BOP, betul. Kulit dalam pembuatan tas. Betul, bahan baku. Terus, honorarium akuntan. Tenaga kerja langsung tidak. Akuntan tidak mengerjakan produksi, tetapi dia hanya pendukung. Berarti dia masuk BOP. Terus, upah tukang bikin pola. Betul, tenaga kerja langsung. Kemudian, karet dalam ban. Betul. Kain dalam pembuatan pakaian. Bahan baku. Kemudian upah tukang potong kain. Tenaga kerja langsung. Upah operator. Betul. Lem dalam pembuatan sepatu. Betul, BOP. Nah, ini ya, Anda harus bisa analisa. Oke, bagus. Nah, berikutnya masih latihan yang sama. Sampel barang gratis masuknya termasuk penjualan apa biaya administrasi dan umum. Jadi kalau oh ya ini Anda ditugaskan untuk mengklasifikasikan ini semua menjadi apakah dia termasuk biaya penjualan? Biaya penjualan itu termasuk di dalamnya biaya pemasaran atau biaya administrasi. Ngerti ya perbedaannya? Biaya penjualan dan biaya administrasi. Nah, penjualan itu yang terkait dengan proses selling, penjualan atau pemasaran. Kalau administrasi berarti ya mau tidak mau yang harus kita keluarkan karena memang terkait dengan proses gitu.
Sampel barang gratis kira-kira termasuk penjualan apa administrasi? Penjualan, betul. Komisi penjualan, biaya penjualan masih masuknya ya, karena kita masih terkait dengan penjualan, namanya juga penjualan. Biaya kemudian gaji direktur kantor, administrasi itu betul ya. Sewa komputer kantor, administrasi ya. Ya, karena eh administratif itu ya. Tidak langsung terkait dengan proses penjualan gitu aja. Biaya pengiriman barang, betul. Gaji bagian penjualan, penjualan karena masih terkait dengan penjualan gitu. Gaji satpam itu jelas administrasi ya. Betul. Perlengkapan kantor, betul. Biaya promosi iklan, ya. Rekreasi karyawan, ya. Oke. Sudah mulai bisa ya sekarang mengklasifikasikan. Nah, sekarang kita baru masuk ke berikutnya. Oke, di sini Anda bisa unmute dulu. Nah, ini saya biar agak clear suaranya. Nah, di soal berikutnya baru kita menerapkan bagaimana jika ada perhitungan. Nah, contohnya PT Cirebon merencanakan untuk operasional pada tingkat produksi penjualan sebesar 6.000 unit dengan biaya perkiraan per unitnya adalah sebagai berikut. Bahan baku langsung 16.000 per unit, tenaga kerja langsung 5.000 per unit, BOP variabel ya, variabel artinya berubah-ubah 7.500, BOP tetap 3.000, pemasaran variabel 1.500, pemasaran tetap 2.500. Tugas kita adalah menghitung biaya konversi, biaya utama, biaya variabel, dan total biaya selama 1 bulan dengan tingkat produksi 6.000 dan tingkat penjualan 4.000 unit. Nah, ini sudah saya kasih contoh dulu untuk pengerjaan. Nanti di latihan soalnya kira-kira ya nanti tinggal Anda ikuti rumusnya ya. Yang pertama, kita menghitung biaya konversi. Nah, untuk menghitung biaya konversi rumusnya itu adalah tenaga kerja langsung ditambah BOP variabel ditambah BOP tetap. Ini yang terkait dengan biaya bahan baku ya. Biaya bahan baku, biaya konversinya. Jadi TKL ditambah BOP variabel ditambah BOP tetap. Ya, jadi silahkan nanti Anda silakan nanti Anda tambahkan. Bahan baku langsung, BOP variabel dan BOP tetap. TKL, BOP variabel dan BOP tetap. Kemudian untuk menghitung biaya utama, itu dengan kita bisa menambahkan BBL dan TKL. BBL ini apa? Bahan baku langsung dan TKL. Jadi 16.000 dan 5.000 menjadi 21.000. Nah, itu biaya utama. Kalau biaya variabel, itu bisa kita dapatkan dengan BBL ditambah TKL ditambah BOP variabel ditambah beban pemasaran variabel. Ya, jadi rumusnya ini seperti ini. BBL bahan baku langsung tadi 16.000, TKL-nya 5.000, BOP variabelnya 7.500, beban pemasaran variabelnya 1.500. Maka kita mendapatkan 30.000 sebagai biaya variabel kita. Untuk total biaya yang dikeluarkan pada tingkat aktivitas 6.000 unit dan aktivitas penjualan 4.000 unit. Nah, ini mungkin agak cukup banyak ya. Karena namanya juga total biaya. Berarti keseluruhan biaya. Nah, berarti kita harus pisahkan. Mana biaya-biaya yang terkait produksi, mana biaya yang terkait penjualan. Biaya yang terkait penjualan yang ada di list tadi adalah hanya biaya pemasaran variabel. Nah, yang produksi yang 6.000 kita punya biaya apa saja? Sisanya semua. BBL, TKL, BOP variabel, BOP tetap, dan beban pemasaran tetap. Kenapa beban pemasaran tetap dikatakan masuk ke produksi? Karena sekalipun itu masih diproduksi sudah mulai dipasarkan.
Tapi kalau variabel